Dalam sejarah Jawa, Wali Songo adalah para mubaligh Islam yang dianggap mempunyai kekuatan batin yang tinggi, orang-orang yang memiliki karomah, orang-orang yang diberkahi, dan orang-orang yang berkontribusi besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Secara umum, Syekh Malik Ibrahim dianggap sebagai bapak pendiri Wali Songo. Beliau tiba di Jawa Timur pada tahun 1404 Masehi. Kemudian beliau tinggal di Jawa Timur dan mempengaruhi banyak orang di Gresik dengan pemikirannya. Syekh Malik Ibrahim juga dikenal sebagai Syekh Maghribi Sunan Gresik atau kakek bantal. Beliau adalah orang pertama dari ke-9 Wali Songo. Beliau lahir di Kasan, Persia, Iran. Syekh Ibrahim datang ke Jawa bersama ayahnya, Syekh Jumadil Kubro, dan saudaranya Maulana Ishaq. Selama 13 tahun di Campa, ketika beliau merasa sudah cukup banyak orang yang memeluk Islam, Syekh Ibrahim kembali ke Jawa tanpa membawa keluarganya. Syekh Ibrahim mendarat di Sembalo, Manyar di utara Gresik, di mana beliau berkenalan dengan penduduk setempat dan memulai berdagang di luar pelabuhan, berurusan dengan orang-orang dari berbagai tempat, kasta dan sosial berdasarkan agama Hindu yang dominan. Dengan melakukan itu, beliau mendapatkan dukungan populer dari kasta yang lebih rendah dan menyebabkan banyak pertobatan. Beliau juga melanjutkan pekerjaannya di Campa, mengajari penduduk setempat cara meningkatkan panen dan mengobati orang sakit. Setelah melakukan perjalanan di Trawulan untuk bertemu Raja Majapahit, beliau diizinkan mendakwah di pinggir Gresik. Beliau juga mendirikan sebuah pondok pesantren di sana. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah 1419 Masehi. Makamnya terletak di pinggir kota Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Nama lain dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau adalah salah satu orang suci yang menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Ampel diyakini sebagai kekuatan agama di belakang Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Sunan Ampel adalah salah satu dari 9 orang suci yang dihormati sebagai Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Beliau juga mendirikan Masjid Agung Demak pada 1479 Masehi. Kedatangannya ke Jawa pada tahun 1443 Masehi untuk mengunjungi bibinya Dwarawati. Sunan Ampel terkenal sebagai salah satu seorang wali yang telah ikut menegakkan agama Islam. Beliau juga membuka pondok pesantren di Ampel. Di tempat inilah pemuda Islam terdidik dan kemudian disebarkan ke berbagai tempat di seluruh Jawa. Beliau juga merupakan guru dari Sunan Giri dan Raden Patah. Setelah kerajaan Majapahit menjadi pengikut, beliau melanjutkan perjalanan dari Majapahit menuju Surabaya. Beliau singgah di daerah Kembang Kuning dan mendirikan tempat ibadah di tempat tersebut. Sunan Ampel wafat di Demak pada tahun 1481 Masehi. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau mempelopori penyebaran Islam di Jawa Timur, khususnya di Tuban dan provinsi sekitarnya. Sunan Bonang lahir di Tuban, Jawa Timur pada 1465 Masehi. Nama Bonang sendiri adalah nama sebuah desa di Kabupaten Rembang. Setelah menjadi seorang tokoh ulama, beliau membiasakan agama Islam para orang Jawa yang melalui seni. Beliau mengubah lagu-lagu tradisional Jawa yang sangat terpengaruh Hindu filsafat dan memasukkan pemikiran Islam dengan gamelan sebagai media pembelajaran. Yang keempat yaitu Sunan Giri. Sunan Giri juga dikenal sebagai Raden Paku, Joko Samudra, Muhammad Ainul Yakin, Prabu Satmata, atau Sultan Abdul Faqih. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan, Banyuwangi. Beliau adalah putra dari Dewi Sekardadu dan Maulana Ishaq. Beliau adalah orang yang mendirikan pesantren di daerah Giri. Pada masa itu, Giri dianggap sebagai pusat tempat studi agama Islam, dan banyak orang dari berbagai ideologi mengambil pelajaran tentang ajaran Islam dari Sunan Giri. Beliau mengajari murid-muridnya tentang Islam dengan cara yang menyenangkan dan permainan anak-anak seperti jaitungan. Beliau juga menyebarkan Islam melalui musik religi. Pada tahun 1481, beliau mendirikan pondok, pesantren dan masjid di suatu bukit. Kemudian beliau menyebar agama Islam ke seluruh Jawa Timur. Beliau wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di atas bukit di Dusun Giri Gajah, Desa Giri. Yang kelima yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat bernama Raden Syaifuddin atau Raden Qasim. Masyarakat mengenalnya dengan nama Masih Umunat. Beliau adalah anak kedua Sunan Ampel yang terkenal cerdas dan menerima pendidikan agama langsung dari ayahnya.
Setelah menyelesaikan pendidikan agamanya, beliau mengambil tempat dakwah di Derajat, wilayah Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Beliau adalah seorang wali yang berjiwa sosial dalam menjelaskan agama Islam. Beliau juga tidak memberikan pertolongan kepada kesetaraan masyarakat umum, seperti membela anak-anak yatim piatu, orang-orang sakit, dan para fakir miskin. Selain membangun sebuah masjid besar pada tahun 1502 Masehi, beliau telah melakukan banyak kegiatan sosial di proyek amal. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1552 Masehi di Desa Derajat dan dimakamkan di daerah perbukitan Desa Derajat, Kecamatan Panciran, Jawa Timur. Lalu yang keenam yaitu Sunan Kalijaga. Nama lain Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid, anak dari bangsawan tinggi, dari Tuban di Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai ulama terbesar pada masanya. Kontribusinya terhadap proses Islamisasi Jawa sangat tinggi. Berkat beliau, wilayah Hindu Majapahit bertemu dengan Islam dan menyebarkan budaya Islam dengan wayang kulit tradisional di wilayah tersebut. Dan Kalijaga telah memadukan tradisi Jawa yang ada dengan tradisi Islam baru. Karena di mata penduduk asli Jawa, beliau sangat dihargai atas toleransinya. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far As-Sadiq, putra Sunan Ngudung. Sepanjang hidupnya, beliau menjelaskan Islam kepada masyarakat di Kudus dan Jawa Tengah. Bidang keahliannya adalah tauhid, usul, hadis, logika, dan fikih. Beliau fokus pada misi yang sama dengan wali lainnya dengan berkontribusi pada penyebaran Islam di Jawa. Salah satu taktiknya adalah menyelaraskan kembali visi politiknya dengan lingkungan lokal. Beliau menerapkan metode-metode menarik untuk menghangatkan umat Hindu yang tinggal di wilayah itu kepada Islam. Lanjut yang ke-8 ada Sunan Muria. Sunan Muria juga dikenal sebagai Raden Umar Said. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Sujinah, adik dari Sunan Giri. Sepanjang hidupnya, beliau telah aktif di tempat-tempat seperti Pati, Juwana, Kudus, dan Jepara di sekitar Gunung Muria. Sebagai pengikut setia Kerajaan Islam Demak, beliau berperan penting dalam pembangunan Masjid Agung dan menggunakan gamelan sebagai alat dalam penyebaran Islam. Perbedaan besar Sunan Muria adalah hubungannya yang sangat dekat dengan orang biasa. Beliau menyebarkan ajaran di pedesaan dan daerah terpencil, termasuk mengajar masyarakat lokal di bidang pertanian, perikanan, dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di Bukit Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Yang terakhir yaitu adalah Sunan Gunung Jati. Nama asli dari Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dan merupakan anak dari persatuan dinasti antara Syarif Abdullah Maulana Huda, keturunan Mesir, dan Hashmid, dan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Sunda Pajajaran. Beliau memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang berdakwah untuk Jawa Barat. Ia mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Dalam perkembangannya, pusat ini kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Itulah tadi beberapa cara para wali songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Damn.